pun punya kehidupan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Ramawati, mahasiswa keperawatan semester 2 Stikes S Utomo. Tujuan saya datang kemari yaitu untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya perilaku begadang untuk kesehatan tubuh. Sebelum kita mulai sosialisasinya, alangkah baiknya kita menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak. Baik, saya mulai ya Bu. Yang pertama, pengertian begadang. Pada zaman milenial ini, istilah begadang digunakan untuk mendefinisikan kebiasaan seseorang yang tidak tidur sampai larut malam atau bahkan terjaga sepanjang malam. Banyak orang yang memiliki hobi begadang, baik itu sekedar begadang atau memang mempunyai pekerjaan di malam hari sehingga harus begadang. Namun, ketahuilah bahwa begadang tetap membawa pengaruh buruk. Tuntutan pekerjaan dan keluarga nyaris tidak berhenti dari sebelum fajar hingga tengah malam. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan tidur begadang. Pertama, smartphone. Penggunaan smartphone yang sudah mewabah di seluruh dunia menyebabkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif yaitu lebih mudah dalam mencari informasi dan hal-hal terbaru yang sedang trending. Adapun dampak negatifnya, salah satunya bagi kesehatan yaitu untuk membuat kita lebih suka begadang. Yang kedua, televisi. Hal itu pula yang membuat kita menjadi lupa untuk menjaga porsi tidur kita, di mana hal itu sangat baik bagi kesehatan. Yang ketiga, game. Bagi anak-anak dan remaja, bisa diibaratkan kebutuhan bagi mereka. Mereka menganggap hal itu wajar dan biasa karena untuk kesenangan semata. Yang terakhir, dikarenakan banyak pikiran atau masalah, di mana banyak orang yang mengurangi porsi tidur atau begadang hanya karena memikirkan masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, bahaya yang disebabkan akibat kebiasaan perilaku begadang. Yang pertama, resiko gangguan hati atau liver. Penyakit terkait gangguan fungsi hati dan bermacam-macam seperti hepatitis C maupun kanker hati. Para pengidap hepatitis, khususnya hepatitis C, kerap mengeluhkan masalah yang sama, yakni susah tidur. Sebagian besar dari mereka menyatakan sulit untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup di malam hari. Akibatnya, mereka selalu bangun dengan kondisi yang sangat lemas, mengantuk, dan tidak bertenaga pada pagi harinya. B. Gangguan mental. Apabila seseorang kekurangan tidur, kemampuan mental dan keadaan emosional dapat terganggu. Anda dapat berhalusinasi seperti melihat atau mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak ada. C. Diabetes atau penyakit jantung. Saat tertidur, sistem daya tahan tubuh memproduksi senyawa yang dapat melindungi tubuh dan melawan infeksi, seperti antibodi dan sitokin. Bahaya begadang dapat mengganggu sistem daya tahan tubuh berfungsi secara maksimal, sehingga tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh dari penyakit. Penyakit akibat begadang yang dapat muncul yaitu penyakit kronis seperti DM dan penyakit jantung. D. Obesitas. Penyakit akibat begadang yang dilakukan terus-menerus disertai dengan makan berlebihan dan kurang berolahraga, yaitu berat badan berlebih dan obesitas. Tidur mempengaruhi kadar dua hormon, yakni leptin dan grelin, yang mengatur rasa lapar atau kenyang. Semakin lama Anda kekurangan tidur, maka aktivitas akan semakin menurun, sehingga berpotensi meningkatkan berat badan. E. Stroke. Begadang berakibat pada pembuluh darah yang tidak berfungsi secara optimal. Karena itu, penyakit akibat begadang yang dapat muncul, salah satunya adalah stroke. Tentunya, penyakit stroke dapat dicegah dengan memperhatikan gaya hidup Anda, seperti kualitas serta kuantitas tidur. Selanjutnya, produksi hormon pertumbuhan terganggu.
Bahaya begadang dapat mengganggu produksi hormon pertumbuhan, terutama pada anak dan remaja, sehingga tubuh mereka bisa lebih pendek dan dampak lainnya. Selain untuk pertumbuhan, hormon tersebut juga berfungsi untuk membangun massa otot dan memulihkan sel dan jaringan di dalam tubuh. Yang terakhir, mempengaruhi kesehatan kulit. Hal ini dikarenakan kurang tidur dapat mengakibatkan kulit kusam, garis-garis halus pada wajah, dan lingkaran hitam di bawah mata. Bila Anda tidak mendapatkan tidur yang cukup, tubuh akan melepaskan lebih banyak hormon stres atau kortisol. Baik, sebelum saya membacakan materi yang terakhir, saya akan membagikan leafletnya terlebih dahulu. Silakan. Bisa dibaca terlebih dahulu ya. Yang terakhir, kebutuhan tidur pada semua usia. Yang pertama, bayi baru lahir umur sekitar 0-3 bulan membutuhkan waktu tidur sekitar 14-18 jam setiap hari. Kedua, bayi 4-11 bulan membutuhkan waktu tidur sekitar 13-16 jam setiap hari. 3. Balita 1-2 tahun membutuhkan waktu tidur sekitar 11-12 jam setiap hari. Yang keempat, usia prasekolah umur 3-5 tahun membutuhkan waktu tidur sekitar 10-13 jam setiap hari. Kelima, usia sekolah 6-11 tahun membutuhkan waktu tidur sekitar 9-11 jam setiap hari. 6. Remaja 14-17 tahun membutuhkan waktu tidur sekitar 8-10 jam setiap hari. 7. Dewasa muda 18-25 tahun membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap hari. 8. Dewasa 26-60 tahun membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap hari. Yang terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas membutuhkan waktu 5-6 jam setiap hari. Hal ini dikarenakan lansia sangat sering mengalami gangguan tidur atau insomnia. Baik, apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara mengatasi perilaku kebiasaan begadang? Cara mengatasi perilaku kebiasaan begadang yaitu pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, cari suasana baru agar Anda segera tertidur. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Saya tutup ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata dan perilaku saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.